are a reason. You are the reason. Cause I need you to see. Cause you are a reason. Oke, terima kasih. Luar biasa lagunya Bang Herman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Agus Budiarso dalam diskusi Arah Baru Batanghari. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya telah ditemani salah satu seorang aktivis mahasiswa. Beliau juga Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kabupaten Himpunan Mahasiswa Batanghari ya. Iya. Nah, beliau aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dalam hal ini kita akan banyak bicara, terutama tema kita yaitu tentang pandangan mahasiswa terhadap pembangunan di Kabupaten Batanghari. Saya ingin bercerita sedikit bahwa ada bahasa yang mengatakan bahwa ketika ingin melihat pembangunan masa depan, maka lihatlah generasi muda hari ini. Maka dalam konteks tema kita hari ini sangat tepat sekali, yang saya ditemani oleh sahabat Sapril, mungkin akan bicara banyak tentang bagaimana pandangan mahasiswa terhadap pembangunan, terutama di kabupaten kita, Kabupaten Batanghari. Sahabat Sapril, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Kita bincang-bincang santai saja bahwa kita hari ini coba berdiskusi mengenai bagaimana sih pembangunan di Kabupaten Batanghari. Nah, mungkin Sapril bisa memberikan sedikit gambaran dulu bagaimana gerakan kawan-kawan mahasiswa melihat Kabupaten Batanghari. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Sapril Munandar. Saya salah satu mahasiswa Batanghari dan sekarang alhamdulillah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Batanghari Jambi. Dalam hal pembangunan di Kabupaten Batanghari, dari sudut pandang mahasiswa, sebenarnya kami ingin mengalami perubahan. Mahasiswa itu ada beberapa tugas mahasiswa yang selama ini kami dorong dan kami berikan kepada kawan-kawan mahasiswa, dan kami tekankan kepada kawan-kawan mahasiswa bagaimana mahasiswa itu sebagai agent of change, sebagai iron stock dari pembangunan di Kabupaten Batanghari. Dalam hal pembangunan di Kabupaten Batanghari, kami sering berdiskusi dengan kawan-kawan mahasiswa. Kami sungguh kecewa dengan pembangunan Kabupaten Batanghari hari ini. Dari beberapa tahun ke belakang, Batanghari yang pernah berada di posisi 1 untuk Provinsi Jambi, dan hari ini mengalami kemunduran yang sangat signifikan, bukan kemajuan. Dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, itu sangat mengalami kemunduran. Sahabat Sapril, kalau tadi mengatakan bahwa kita pernah mengalami kejayaan, kira-kira begitu ya, bahwa Batanghari sebagai kabupaten tertua di Provinsi Jambi, dan kita juga pernah mendapatkan posisi kabupaten percontohan bahkan begitu ya. Nah, kira-kira dari persoalan-persoalan sehingga sahabat Sapril berani mengatakan bahwa Batanghari itu jauh mengalami kemunduran, sahabat Sapril katakan tadi di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya, mungkin bisa disebutkan beberapa contoh, misalnya di bidang pendidikan misalkan. Sahabat Sapril bisa menceritakan di mana sisi kemunduran Kabupaten Batanghari dari sisi pendidikan atau dari sisi ekonominya. Baik, sedikit saya kasih gambaran. Kebetulan dari hasil diskusi saya sama kawan-kawan dan para senior Himbari, dulu Himbari itu pernah mendapat yang namanya beasiswa. Itu sudah lama. Ada beberapa tahun kebelakangan, masa kepemimpinan yang dahulu itu pernah mendapat beasiswa. Sedangkan beberapa tahun ke sini itu
mahasiswa itu tidak pernah lagi yang merasakan namanya beasiswa dari Kabupaten Batanghari. Tidak pernah ya? Tidak pernah lagi merasakan yang namanya beasiswa. Dan juga kita tahu Kabupaten Batanghari itu pernah dijuluki Kabupaten pelajar, mau jadikan kota pelajar untuk Kabupaten Batanghari. Nah, sedangkan hari ini yang kita lihat realita hari ini, bahkan ada kampus yang tutup di Kabupaten Batanghari. Orang itu lebih cenderung menuntut ilmu di luar ketimbang Kabupaten Batanghari. Bahkan mirisnya, ada beberapa mahasiswa itu dia lebih kenal dengan kota atau kabupaten lain ketimbang dengan kabupatennya sendiri. Itu kan sangat miris sekali. Kira-kira hal itu dikarenakan apa? Apakah memang Kabupaten Batanghari itu nyaris tidak ada yang bisa kita banggakan atau gimana itu, sahabat Sapri? Kalau untuk hari ini mungkin kawan-kawan itu saya juga pernah bertanya kepada kawan-kawan, apa yang kita banggakan sebagai mahasiswa atau orang Batanghari? Kawan-kawan itu hampir tidak bisa menjawab apa yang kita bisa banggakan di Kabupaten Batanghari. Karena nyaris tidak ada pembangunan yang sangat menyentuh di hati mahasiswa atau yang membuat mahasiswa itu mengaku, kami orang Batanghari dan ini loh ciri khas kami sebagai orang Batanghari. Mungkin air sungai Batanghari yang bisa dibanggakan, sahabat Sapri. Kalau air sungai Batanghari, kita minum dulu, tos dulu. Kita bawa santai, kopi Arab baru. Aduh, ini mah. Oke, kita lanjut sahabat Sapri. Ini menarik sekali diskusi bersama sahabat Sapri. Bicara tentang hal apa yang paling membanggakan bagi Kabupaten Batanghari. Nah, tentu sahabat Sapri sudah menyampaikan keluh kesahnya sebagai mahasiswa terkait fenomena atau persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Batanghari. Yang sebelumnya bahwa Kabupaten Batanghari itu menjadi kabupaten-kabupaten percontohan, begitu ya sahabat Sapri. Bahkan Kabupaten Batanghari hampir dijadikan atau bahkan jadi kota terpelajar pada waktu itu. Tapi hari ini nyaris mengalami kemunduran yang sangat besar, terutama di bidang pendidikan. Kawan-kawan mengeluhkan persoalan beasiswa. Dulu di senior-senior sahabat Sapril itu ada namanya beasiswa berprestasi. Benar ya? Iya. Satu lagi beasiswa bagi yang kurang mampu. Nah, itu pernah terjadi. Tapi hari ini nyaris sama sekali tidak terjadi. Nah, maka menjadi benar apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh pendidikan kita ketika ingin melihat pendidikan masa depan, kemajuan masa depan, pembangunan masa depan, maka lihatlah pendidikan kita hari ini. Nah, maka menjadi benar apa yang disampaikan sahabat Sapril. Tapi begini sahabat Sapril, saya ingin bertanya kepada sahabat Sapril, kira-kira ketika melihat atau berkeluh kesah seperti ini kawan-kawan mahasiswa, ada atau tidak tindakan kawan-kawan mahasiswa melihat kegelisahan ini? Kalau tindakan, kami sudah sering melakukan tindakan. Yang pertama, kami berusaha untuk bagaimana kami mengerti pemerintah. Nah, karena yang dipandang pemerintah selama ini yang kami baca, pemerintah itu selalu menganggap mahasiswa ini datang cuma bawa selembar kertas semacam proposal dan segala macam. Nah, ini cuma coba kami rubah dari polanya. Kawan-kawan juga sudah berusaha bagaimana kami mahasiswa bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah. Ada kegiatan-kegiatan atau yang menyangkut dengan pembangunan program-program pemerintah terhadap generasi muda di Kabupaten Batanghari. Nah, itu kami berusaha untuk masuk. Cuma nampaknya hari ini belum ketemu jalannya. Kami berusaha juga untuk melakukan hearing atau ketemu dengan dialog dengan pihak pemerintah juga tidak bisa ketemu. Nah, itu yang menjadi kesulitan kami. Artinya kalau saya bisa melihat bahwa ada komunikasi yang tersumbat antara kawan-kawan mahasiswa dengan pihak pemerintah yang seharusnya menurut saya pemerintah mengayomi, memanggil kawan-kawan mahasiswa yang katanya sebagai agen of change, agen perubahan, itu diajak diskusi lah ya, hearing gitu ya,
sehingga bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelesaikan program-program yang menjadi skala prioritas maupun skala unggulan bagi Kabupaten Batanghari. Namun itu tidak terjadi ya? Tidak terjadi. Nyaris sama sekali tidak pernah terjadi? Nyaris sama sekali tidak terjadi, karena sudah beberapa kali kita sudah melayangkan surat juga dengan pihak pemerintah, namun sampai hari ini belum ada tanggapan dari pihak pemerintah itu sendiri. Gitu ya. Baik, kalau begitu sahabat Sapri, menarik sekali saya melihat begini. Kalau apa yang sahabat Sapri sampaikan itu memang benar adanya, tentu harus ada tindakan-tindakan real yang dilakukan bagi kawan-kawan mahasiswa. Karena mahasiswa ketika berpikir, dia tidak hanya kritis, dia juga harus berbasis analisis. Sehingga sahabat Sapri berani mengatakan bahwa pemerintah tidak ada kontribusi terhadap kawan mahasiswa, pemerintah. Ketika kawan-kawan mahasiswa tidak berani mengatakan bahwa pemerintah tidak ada kontribusi terhadap kawan-kawan mahasiswa, maka sahabat-sahabat harus mempunyai data yang jelas dengan analisis yang tajam. Kira-kira begitu. Kira-kira kajian itu sudah ada atau tidak bagi kawan-kawan mahasiswa? Kalau untuk masalah kajian, kami sudah beberapa kali melakukan kajian dan memang itu tidak ada kontribusi dari pemerintah terhadap kawan-kawan mahasiswa. Dari segi pembangunan itu seharusnya pemerintah itu bisa berkomunikasi baik dengan kawan-kawan mahasiswa, bagaimana yang namanya Kabupaten Batanghari ini mau dijadikan kota pelajar. Karena kita sudah berusaha untuk masuk ke dalam itu, cuma nampaknya memang ada komunikasi yang tersumbat atau memang sengaja disumbat. Nah, itu yang menjadi tanya-tanya untuk kami kawan-kawan mahasiswa. Sedangkan giliran kami untuk menyampaikan secara aksi, itu kembali lagi kepada pemerintah untuk menyalahkan kami mahasiswa. Dikiranya mahasiswa itu cuma bisanya demo, cuma bisa aksi. Padahal kita sudah beberapa kali untuk melakukan mediasi dan segala macam. Bagaimana kita sharing dengan pemerintah. Cuma memang pemerintah hari ini nampaknya menutup diri dengan hal-hal yang terkait dengan mahasiswa, terkait dengan pembangunan atau perkembangan pendidikan di Kabupaten Batanghari. Acuh tak acuh lah begitu ya. Acuh. Oke, sahabat Sapri, itu kan salah satu sekilas kita membahas tentang fenomena atau studi kasus atau fakta di bidang pendidikan. Nah, kan masih banyak tuh stakeholder lain yang mempengaruhi kemajuan-kemajuan kita di Kabupaten Batanghari. Nah, saya melihat bahwa kawan-kawan mahasiswa ini kan harus berpikirnya komprehensif, bahwa tidak hanya bicara tentang kebijakan pemerintah di sisi pendidikan saja, tapi tentu masih banyak persoalan-persoalan lain yang harus kita lirik, seperti persoalan-persoalan korupsi segala macam, kemudian pembangunan pemerintah yang terkesan asal-asalan. Nah, sahabat Sapri melihat itu bagaimana? Kalau saya melihat itu dari segi pembangunan di Kabupaten Batanghari, kami melihat memang banyak yang namanya pembangunan itu semacam asal-asalan gitu. Bahkan memang asal-asalan gitu. Ada beberapa pembangunan yang kami lihat itu pemerintah cuma sekedar membangun, cuma tidak melakukan semacam tindak lanjut dari itu, semacam barang itu setelah dibangun dikelola dengan baik, dan itu menjadi omset dari pemerintah itu sendiri. Nah, ini kan kita nilai kan dan kita lihat itu tidak untuk pembangunan Batanghari. Sebenarnya itu yang kita lihat itu cuma untuk pembangunan sesaat dan semacam ada kong-kali-kong lah di dalamnya gitu. Jadi barang itu selesai sudah sampai itu gitu. Nah, jadi tidak ada manfaat untuk selanjutnya dan beberapa tahun selanjutnya. Boleh disebutkan salah satu contoh yang mungkin sahabat Sapri ceritakan itu? Salah satu contoh, dan masyarakat, saya rasa masyarakat pada umumnya sudah tahu. Salah satunya itu semacam pembangunan waterboom. Itu sangat tidak ada manfaatnya hari ini gitu. Selesai, dan saya ingat pertama kali pembangunan itu dan sangat diapresiasi oleh masyarakat itu sendiri.
pembangunan waterboom, dan bahkan baru dibuka masyarakat sangat antusias. Cuma kan tidak ada dari pemerintah untuk melakukan pengawasan bagaimana keberlangsungan hal-hal ini untuk beberapa tahun selanjutnya. Artinya memang bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu pertama terkesan asal-asalan, yang kedua memang perencanaan itu yang tidak matang, artinya atau tidak tepat sasaran, kira-kira begitu ya. Nah, oke, sahabat Sapil, karena waktu yang membatasi kita, pertanyaan terakhir dari saya adalah apa pesan kira-kira terutama untuk pemerintah lah dalam sisi pembangunan ke depan, sehingga masyarakat bisa mendengar langsung, terutama sahabat-sahabat yang mendengarkan channel YouTube kami, bisa disampaikan sahabat Sapil pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah kita. Pesan kami dari mahasiswa dan saya sendiri kepada pemerintah hari ini dan pemerintah selanjutnya, bagaimana pemerintah itu melanjutkan pembangunan dari masa-masa pembangunan sebelumnya. Karena yang kita nilai hari ini adalah setiap pergantian dari yang menduduki kursi itu, pembangunan sudah sebatas itu, tidak ada yang namanya pembangunan jangka panjang dan selanjutnya itu sudah tidak dibangun lagi gitu. Nah, jadi untuk pembangunan selanjutnya dan siapapun yang menjadi Bupati Batanghari, dan saya yakin untuk hari ini seluruh masyarakat dan mahasiswa itu di dalam hatinya itu tertanam rasa ingin perubahan untuk Kabupaten Batanghari. Saya yakin itu ingin perubahan untuk Kabupaten Batanghari. Karena ada beberapa kali kami diskusi, seluruh mahasiswa itu ingin perubahan untuk Kabupaten Batanghari gitu. Itu. Jadi pesan kami juga kepada pemerintah, bagaimana pemerintah ini bisa merangkul kami kawan-kawan mahasiswa, bisa merangkul kawan-kawan muda Kabupaten Batanghari. Bagaimana jangan lihat sudut sampingnya, kami ketemu dengan pihak pemerintah itu selalu mengulurkan tangan. Kami juga punya konsep dan gagasan untuk pembangunan Kabupaten Batanghari ke depannya, agar Batanghari ini menjadi lebih baik. Gitu ya. Sungguh luar biasa, karena waktu yang membatasi. Ada beberapa catatan menurut saya yang disampaikan sahabat Sapil tadi. Yang pertama, beberapa persoalan atau fenomena di Kabupaten Batanghari, kurangnya perhatian dan sentuhan pemerintah di sisi pendidikan, terutama persoalan-persoalan beasiswa, baik itu berprestasi maupun beasiswa bagi yang kurang mampu. Kemudian catatan-catatan lain bahwa pembangunan di Kabupaten Batanghari terkesan asal-asalan atau perencanaannya yang dianggap tidak matang atau tidak tepat sasaran, kira-kira begitu ya. Kemudian ada beberapa catatan juga yang menjadi pesan bagi sahabat Sapil, bahwa ke depan pemerintah harus merangkul, mengayomi, bahkan melanjutkan program-program bupati yang sudah-sudah, sehingga tidak ada lagi bahasa ketika terpilih maka program bupati sebelumnya harus kita tinggalkan. Tidak, maka semua bupati, terutama dalam konteks ke depan 9 Desember 2020 kita akan menghadapi pilkada, sahabat Sapil menyarankan bupati terpilih nantinya itu harus merangkul seluruh program dan kebijakan pemerintah sebelumnya. Yang terakhir adalah bahwa sahabat Sapil menyampaikan mahasiswa sebagai agen perubahan tentu sangat menginginkan sekali yang namanya perubahan. Mungkin itu sahabat Sapil, terima kasih atas waktunya. Di lain waktu kita lanjutkan diskusi kembali. Sebelum ditutup nanti akan diisi lagu oleh Bang Herman. Terima kasih, saya Agus Budiarso. Terakhir, silakan Bang Herman. Terima kasih atas segala perhatian bagi kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang ingin memberikan kritik, saran, kemudian pandangan untuk kemajuan channel YouTube kami, silakan isi di kolom komentar di bawah channel YouTube Sahabat FB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.